Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi. Semoga dalam kondisi yang sehat ya pagi ini, baik secara fisik maupun secara psikis. Baik, teman-teman, selamat datang di pertemuan kedua, di mana di pekan lalu, di pertemuan pertama, kita sudah kemudian membahas tentang RPS. Kita eh, mengetahui tentang runtutan dari materi-materi yang akan saya berikan kepada teman-teman dalam satu semester full ini. Nah, di hari ini, di pertemuan kedua atau di pekan kedua dalam semester ini, saya akan menyampaikan materi tentang definisi dan prinsip dari konseling dan psikoterapi kepada teman-teman. Gitu ya. Oke, teman-teman. Apa yang teman-teman pikirkan atau terbayangkan ketika teman-teman itu mendengar kata konseling atau psikoterapi gitu? Biasanya teman-teman, pada umumnya masyarakat luas itu ketika mendengar kata-kata konseling dan kata-kata psikoterapi itu identik dengan proses pemulihan kondisi mental, teman-teman. Di mana kondisi mental yang tadinya itu tidak baik-baik saja, kemudian setelah mendapatkan konseling, setelah mendapatkan psikoterapi, itu menjadi lebih stabil atau menjadi lebih baik begitu. Tapi teman-teman, di pertemuan ini kita akan mengetahui bahwa konseling itu tidak hanya sekedar proses pemulihan mental saja, dan psikoterapi tidak hanya sekedar pemulihan mental saja. Kalau hanya sekedar pemulihan mental saja, konseling dan psikoterapi tentu nggak ada bedanya. Tapi sebenarnya teman-teman, konsep dasarnya sejatinya antara konseling dan psikoterapi itu berbeda, teman-teman. Nah, apa itu konseling? Menurut Cori, 2016, konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh profesional yang kita sebut konselor kepada individu yang kita sebut konseli nih, teman-teman, yang mengalami masalah non-klinis. Masalah non-klinis itu seringkali diidentikan dengan masalah-masalah emosional yang tingkat keparahannya ini bergerak dari derajat ringan hingga derajat sedang, teman-teman. Identiknya seperti itu, gitu ya, agar individu si konseli ini itu dapat lebih memahami dirinya. Jadi yang tadinya individu ini atau konseli ini belum bisa memahami dirinya, kemudian dia bisa memahami dirinya. Kemudian agar individu ini atau konseli ini bisa lebih mengelola dirinya dan mengetahui potensinya sehingga tahu cara mengembangkan potensinya demi menyelesaikan masalahnya sendiri, teman-teman. Sebenarnya dari definisi ini saja kita sudah diperlihatkan bahwa konseling itu tidak hanya sekedar proses pemulihan mental saja, gitu ya. Nah, nanti di slide berikutnya itu kita akan melihat definisi psikoterapi itu seperti apa dan kemudian perbedaan atau esensi dari konseling dan psikoterapi itu seperti apa, yang tidak hanya sekedar proses pemulihan mental saja gitu ya. Nah, teman-teman, sedangkan psikoterapi itu merupakan metode-metode yang dilakukan oleh seorang profesional yang kita sebut psikoterapis untuk membantu seorang individu yang kita sebut sebagai klien. Kalau konteks individu yang membutuhkan bantuan ini ada di setting pendidikan dan perusahaan, tapi kalau individu ini membutuhkan bantuan kita di rumah sakit jiwa, itu kita sebut pasien. Gitu ya, ada perbedaan istilah, teman-teman. Yang mengalami masalah psikologis juga sesuai dengan etika profesi dan landasan ilmiah yang relevan. Sampai sini teman-teman, sudah ada perbedaan yang cukup signifikan sebenarnya. Kapan pemulihan mental melalui konseling bisa kita lakukan dan kapan pula kondisi mental ini kita pulihkan dengan melakukan psikoterapi. Secara sederhana, teman-teman, di dua slide terakhir ini, itu dapat kita simpulkan bahwa konseling itu adalah metode atau proses penyembuhan mental yang kita lakukan terhadap masalah-masalah mental yang non-klinis yang identik dengan kondisi mental dengan tingkat keparahan ringan ke sedang. Sedangkan psikoterapi enggak. Psikoterapi itu difokuskan pada kondisi mental yang lebih berat lagi kondisinya gitu, teman-teman. Itu kesimpulannya gitu ya dari dua slide ini. Kemudian esensi yang lainnya, prinsip-prinsip dasar dari konseling dan psikoterapi yang lainnya itu seperti apa sih? Nah,
Ini adalah prinsip-prinsip dari konseling dan psikoterapi, teman-teman. Prinsip pertama itu adalah di konseling itu suportif, sedangkan psikoterapi itu rekonstruktif. Maksudnya adalah di konseling, kenapa dia lebih suportif? Karena fungsi konselor itu hanya sebatas pada fasilitator aja, hanya sebagai supporter aja, yang memberikan dukungan, yang memberikan fasilitas terhadap si konseli, agar konseli ini dapat secara mandiri mendapatkan insight penyelesaian masalahnya. Jadi, aktor utama dalam menyelesaikan masalahnya di proses konseling itu bukan konselornya, teman-teman, tapi lebih kepada si konselinya. Beda dengan psikoterapi, karena sifatnya rekonstruktif, teman-teman. Berarti masalah mental yang terjadi di psikoterapi ini itu lebih berat daripada konseling. Sehingga klien ataupun pasien itu nggak bisa kemudian berdaya atau belum bisa berdaya sehingga membutuhkan bantuan dari si psikoterapisnya yang nanti itu cenderung kepada psikolog, teman-teman. Nah, psikolog lah atau psikoterapis lah yang kemudian menjadi aktor utama dalam pemecahan masalah si klien ini, teman-teman. Gitu. Beda dengan konseling. Itu prinsip yang pertama, begitu ya. Yang kedua, masalah situasional dan gangguan emosional berat. Masalah situasional emosional ringan ini, teman-teman, yang di konseling itu ya seperti tadi masalah keseharian, seperti masalah kecemasan yang ada di sekolah, atau tidak produktif di tempat kerja, begitu. Beda dengan psikoterapi. Psikoterapi itu masalah-masalahnya masalah-masalah klinis yang identik dengan masalah emosional yang berat, seperti skizofrenia, traumatik, begitu ya, PTSD, atau fobia tertentu. Nah, itu psikoterapi. Sedangkan kemudian di konseling itu tidak sampai ke sana ranahnya. Lalu prinsip berikutnya di konseling, pelayanannya ini diberikan dalam kondisi si klien ini atau si konseli ini sadar, consciousness. Kita nggak bisa nge-konseling orang yang ngantuk, teman-teman ya. Sedangkan psikoterapi itu bisa diberikan dalam kondisi orang ini di ambang batas kesadarannya. Contoh kita sebutlah psikoterapi yang identik dengan hipnoterapi ya gitu, teman-teman. Itu kan di ambang batas kesadarannya tuh. Lalu yang terakhir, konseling itu bisa dilakukan dalam ranah vokasional seperti ketika penjurusan. Sedangkan psikoterapi nggak bisa. Psikoterapi itu sifatnya psikopatologi. Begitu, teman-teman ya, prinsip dari konseling dan psikoterapi. Nah, teman-teman, tadi kita sudah banyak ya membahas tentang definisi konseling dan psikoterapi, lalu prinsip-prinsip yang kemudian membedakan antara konseling dan psikoterapi. Yang pada umumnya bahwa tidak semua proses pemulihan mental itu bisa kita katakan sebagai konseling, gitu ya. Ada waktunya kapan kita memberikan konseling dan ada juga waktunya kita memberikan psikoterapi, tergantung dari prinsip mana yang terpenuhi. Nah, teman-teman, di akhir ini akan ada tugas yang saya berikan kepada teman-teman. Tugasnya pada intinya adalah teman-teman melakukan wawancara sederhana. Kepada siapa? Kepada psikolog. Kriterianya yang pertama ber-SIPP aktif dan yang kedua adalah psikolog ini dalam 3 bulan terakhir itu aktif melakukan konseling atau psikoterapi. Nah, apa yang harus teman-teman wawancara? Yang teman-teman wawancara itu berkaitan dengan 3 hal. Teman-teman dari wawancaranya harus tahu bagaimana pengalaman psikolog ini dalam memberikan konseling kepada klien. Yang kedua, bagaimana pengalaman si psikolog ini dalam memberikan psikoterapi kepada klien. Dan yang ketiga, kapan atau apa pertimbangan si psikolog ini ketika dia memutuskan untuk memberikan konseling kepada klien ataupun memberikan psikoterapi yang lainnya kepada klien. 3 hal itu, teman-teman. Tidak ada guide khusus yang saya sediakan, jadi silahkan teman-teman rancang sendiri guidelines wawancaranya. Yang hanya saya sediakan adalah format laporannya. Nanti akan saya kirimkan dan pembagian tugasnya juga akan saya kirimkan. Begitu teman-teman untuk pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini banyak memberikan kita ilmu pengetahuan. Pun kalau misalnya ada yang kurang, teman-teman bisa kulik secara mandiri dan kita bisa diskusi di luar perkuliahan ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.